Ya, pemirsa, informasi berikutnya masih terkait dengan OTT KPK. Pemirsa, di mana KPK juga melakukan kegiatan operasi tangkap tangan di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dikabarkan terjaring dalam operasi ini. Sejumlah pejabat turut dibawa ke Mapolres Tulungagung untuk menjalani pemeriksaan. Penjagaan di Mapolres Tulungagung diperketat pasca OTT KPK. Berdasarkan pantauan tim liputan Berita 1, sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Tulungagung mendatangi kantor Polres Tulungagung. Di antaranya Suroto, PJ Sekda Tulungagung, kemudian Kabak Kesra Makrusmanan, Kabak Pemerintahan Arif Effendi, Kabak Umum Julius, dan Kepala Satpol PP Tulungagung Hartono. Selain itu terdapat juga Direktur RSUD Dr. Iskak di Tulungagung, yaitu Zuhrotul Aini. Kemudian ada Kepala Dinas Kesehatan Desi Luciana dan Ajudan Bupati Tulungagung Dwi Yoga. Ya, saat ini pemirsa, Bupati Tulungagung sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, yakni sekitar pukul 6.50 pagi tadi, dan langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif. Sedangkan saksi lain masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulungagung. Melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur, di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulungagung. Saat ini tim masih berada di lapangan, kami akan update terus perkembangan dari kegiatan penyelidikan tertutup ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan Bupati Tulungagung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Berita 1, Roy Adriansyah, dan juru kamera Farisa Elvandini. Selamat sore. Roy, apakah sudah ada informasi terbaru terkait perkembangan pemeriksaan Bupati Tulungagung hingga sore hari ini? Ya baik, saat ini saya tengah berada di Gedung Merah Putih KPK, yang mana penyidik KPK masih terus mendalami OTT yang dilakukan di Tulungagung, yaitu yang melibatkan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dan telah dilakukan pemeriksaan pada hari ini. Namun pada tahap kedua ada sekitar 18 orang yang telah diamankan pada Jumat malam kemarin. 13 diantaranya telah dibawa ke Jakarta dan 11 diantaranya juga merupakan ASN dan 1 orang dari pihak luar lainnya. Nah, saat ini juga KPK masih terus mendalami pemeriksaan intensif oleh tim penyidik, dan juga KPK telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai yang diamankan. Namun KPK belum merinci seberapa nilai uang yang diamankan tersebut. Hingga hari ini kami masih terus menunggu informasi yang akan diberikan oleh KPK. Namun hingga sore ini saya melaporkan masih belum ada update terakhir. Dan saat ini juga para terduga tersangka masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Begitu, Eka. Baik, Roy, tadi Anda sampaikan begitu ya bahwa ada 13 orang yang memang sampai dengan sore hari ini begitu ini sudah digelandang ke Gedung Merah Putih KPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kita ketahui bahwa ada sejumlah pihak-pihak lain begitu ya yang memang terjaring juga dari operasi tangkap tangan di Jawa Timur ini. Nah, lantas sisanya ada sekitar 3 orang. Apakah ini memang masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Jawa Timur, begitu Mapolda Jawa Timur, atau seperti apa sebetulnya? Ya, dari 18 orang yang diamankan, 13 orang telah dibawa ke Jakarta dan 11 diantaranya adalah merupakan ASN. Namun sisanya masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Tulungagung. Begitu, Anissa. Iya, Roy, ini kami mendapat kabar bahwa jumlah seluruhnya itu apakah benar sudah mencapai 18 orang atau tetap 16 orang yang hadir di KPK saat ini? Yang hadir di KPK saat ini 11, pada tahap kedua tadi telah datang pada pukul 1 siang tadi, dan pada tahap pertama yaitu pada pukul 7 pagi adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wijaya. Dari 12 orang tersebut telah diamankan, namun yang ke-13 1 orang itu dari pihak luar, namun belum menjelaskan siapakah pihak 1 orang yang telah dari pihak eksternal, bukan dari pihak
Pemkab Kabupaten Tulungagung begitu. Ya, Roy, tentu kita masih menantikan informasi lanjutan terkait dengan konstruksi perkara, kemudian juga peran-peran dari para pihak begitu yang saat ini diamankan oleh pihak KPK. Lantas informasi terbaru yang nantinya akan disampaikan oleh KPK terkait dengan konferensi pers begitu, karena kita ketahui KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sejak dilakukan penangkapan terhadap para pihak ini. Kapan kemudian konferensi pers itu akan segera dilangsungkan? Informasi terbaru yang Anda dapatkan seperti apa? Hingga saat ini saya masih berada di gedung KPK sejak siang tadi bersama awak media lainnya, masih menunggu keterangan dari pihak KPK. Namun belum ada tanda-tanda untuk dilakukannya konferensi pers mengenai terkait kasus ini. Dan juga KPK belum merinci secara detail terkait dugaan korupsi OTT ini, terkait dalam menyangkut apa belum bisa ditebak. Namun saat ini kami masih menunggu di gedung KPK untuk informasi lebih lanjut, begitu Anissa. Roy, berarti dipastikan bahwa kegiatan petugas KPK yang hari ini hadir itu dinyatakan, apakah terlihat kegiatan dari petugas KPK di akhir pekan ini atau justru terlihat sepi saja di gedung KPK? Ya, di saat ini saya melaporkan masih banyak awak media yang juga menunggu di gedung KPK Merah Putih ini untuk informasi lebih lanjut yang apakah akan ada konferensi pers, mengingat bahwa terduga pelaku ini sangat banyak, sekitar 13 orang yang telah diamankan. Namun untuk pemeriksaan ini penyidik masih terus mendalami pihak-pihak terkait yang terlibat untuk mengetahui secara pasti korupsi OTT yang dilakukan oleh tim penyidik secara tertutup oleh KPK di Pemkab Kabupaten Tulungagung begitu. Baik. Tentu kita akan nantikan update informasi terkait dengan pembaruan begitu ya atas OTT yang terjaring pada hari ini. Begitu, terima kasih kalau begitu atas informasinya Roy Adriansyah, selamat kembali bertugas.